Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ikhwafillah, kita lanjutkan pembelajaran kita di kitab At-Tadhib fi adillati matanil ghayah wa taqrib, atau di matan Abu Syuja. Kita jelaskan satu persatu. Kita masih berbicara tentang jihad ya. Sekarang pasal baru, yaitu wa man qatala qatilan, dibuka di halaman 228 dari kitab At-Tadhib. Tayyib. Wa man qatala qatilan u'tiya salabahu. Tayyib. Barang siapa yang membunuh orang kufar, u'tiya salabuhu, maka dia mendapatkan apa-apa yang di orang kufar itu. Misalnya kaum muslimin membunuh orang kufar, jadinya apa-apa yang di dalam dirinya itu boleh diambil. Di sini dijelaskan wa huwa ma yakunu ma'al maktul min silah. Ya, jadinya apa yang bersama ya orang yang dibunuh itu atau orang terbunuh itu dari senjata-senjatanya ataupun baju ataupun hartanya. Ya, itu boleh diambil. Wa tuqsamul ghanimah, dan diberikan ghanimah itu sendiri. Al ghanimah ma akhadha min amwalil kuffar, ya. Jadinya apa-apa yang diambil dari harta rampasan perang ya. Jadinya harta rampasan perang. Jadinya apa-apa harta orang kafir itu sendiri itu dinamakan ghanimah. Orang kafir terbunuh, ada hartanya yang bersama orang kafir, itu dinamakan ghanimah. Ba'da dzalika ala khamsati akhmas. Jadinya dan diberikan ghanimah setelah itu kepada 5/5 ya. 5/5. Fayu'tu arba'atu akhmasiha liman syahida waq'ah. Jadinya diberikan 4/5-nya bagi orang yang ikut perang, orang yang menyaksikan perang ataupun orang yang ikut dalam peperangan itu sendiri. Wa yu'tu lil faris thalathah, dan diberikan kepada lil faris, orang yang menunggangi kuda, itu 3 bagian. Adapun orang yang berjalan kaki ataupun orang yang tidak menunggangi kuda, orang yang berjalan kaki, dia satu bagian. Ini sebagaimana di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna rajulan sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma taqulu fil ghanimah, qala lillahi khumusuha wa arba'atu akhmasin lil jaysh. Lillahi khumusuha, jadinya bagi Allah khumusuha ya. Wa arba'atu akhmasiha 1/5, dan 4/5-nya dibagikan para prajurit ya. Begitu juga yang lil faris salasah mustadillan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ja'ala lil farasi sahmaini wa li sahibihi sahman ya. Jadinya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan orang yang menunggangi kuda 2 bagian dan bagi orangnya satu bagian. Tayyib. Di dalam hadis yang lain juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagikan ya, di Yauma Khaybar lil farasi sahmaini wa lirajil sahmun. Jadinya orang yang menunggangi kuda 2 bagian, adapun orang yang berjalan kaki satu bagian. Dan yang sebagainya. Selanjutnya, wala yushamu illa liman istakmalat fihi khamsu syara'id. Dan tidak diberikan, dan wa yuqsamul khums ala khamsati ashum, dan diberikan 1/5 itu kepada 5 bagian atau 5 kelompok orang-orang ini. Ya, jadinya yang pertama adalah bagian pertama adalah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan diberikan itu untuk lil masalih, untuk kepentingan umat, untuk kemaslahatan umatnya ya. Wasahmun lidzawil qurba, dan 1 bagian juga diberikan kepada dzawil qurba. Siapa dzawil qurba itu? Yang pertama adalah di sini disebutkan adalah Banu Hashim dan Banu Al-Muttalib. Wasahmun lil yatama, dan 1 bagiannya adalah orang-orang yatim. Wasahmun lil masakin, dan 1 bagiannya adalah orang-orang miskin ya. Miskin sama fakir berbeda. Kalau seandainya miskin, dia adalah orang yang hanya saja mencukupi kebutuhannya. Adapun fakir, dia tidak mencukupi kebutuhannya. Ya, pendapatannya tidak mencukupi kebutuhannya. Wasahmun li abna'is sabil, dan 1 bagiannya diberikan orang-orang yang musafir, orang-orang yang kehabisan bekal di dalam perjalanannya. Jadinya dapat bagian juga. Ini semuanya adalah dari perkataan Allah Subhanahu wa taala, wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusahu wa lirrasul
walidil qurba wal masakin walidil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Jadinya 5 bagian ini adalah diambil dari ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa'lamu annama ghanimtum min syai', dan ketahuilah annama ghanimtum min syai'in. Nah, jadinya bahwasanya ghanimah itu diberikan fa innalillah, maka sesungguhnya bagi Allah dan Rasulnya, fa innalillahi khumusahu ya, walir rasul walidil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Tayyib. Tayyib ya. Seperti itu. Selanjutnya jadinya lillahi yahkumu fihi kaifa yasha. Li rasul qismatu wa tawzi'uhu wa lahu fihi nasib wa huwa khumsu al yatama jam'u qataib. Faslun wa yuqsamu malul fai'i ala khamsi firaqin. Nah, tayyib. Jadinya pasal yang baru adalah dan diberikan malul fai'. Apa itu malul fai'? Di sini jelaskan. Malul fai' wa huwa ma akhadha minal kuffar min ghairi qital. Jadinya apa-apa yang diambil dari orang-orang kufar itu tanpa peperangan. Kalau seandainya ghanimah di dalam peperangan, kalau seandainya fai' berarti di luar dari peperangan itu sendiri. Au ba'da intihai al-qurub, ataupun ya au ba'da intihai al-harb, atau setelah selesainya peperangan bil kulliyah secara keseluruhan. Ya, pokoknya intinya apa-apa yang selain dalam peperangan itu dinamakan fai'. Ala khamsi firaqin. Jadinya diberikan malul fai' itu ala khamsi firaqin ya. Atas 5 kelompok. Tayyib. Yusrafu khumusahu ala man yusraf alaihim khumusul ghanimah. Ya, diberikan 1/5-nya ala man yusraf alaihim khumusul ghanimah. Ya. Jadinya ala man yusraf alaihim khumusul ghanimah. Jadi 1/5-nya diberikan kepada orang-orang yang tadi yang sudah disebutkan, yang wa'lamu annama ghanimtum min syai'in wa anna lillahi khumusahu wa lirrasul wa lidzil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil. Tayyib. Wa yu'ta arba'atu akhmasihi lil muqatalah. Adapun 4/5-nya diberikan kepada orang-orang yang ikut dalam peperangan itu sendiri. Tayyib. Tayyib. Wa fi masalihil muslimin, dan diberikan untuk kemaslahatan orang-orang muslim. Tayyib. Ini hadis-hadisnya sebagaimana tercantum di syarahnya ya. Tayyib. Wal umur bil tayyib. Selanjutnya faslun wa syaraitu wujubil jizyah khamsu khisalin, dan syarat-syarat wujubil jizyah, membayar jizyah itu ada 5 ya, ada 5. Khamsu khoslah ya, jamak dari khoslah khisal. Ya, al jizyah adalah ismul lil mal alladzi yaltazim ada'uhu ghairul muslimin. Jadinya harta yang membayarnya adalah orang-orang selain muslim, orang-orang kufar, yaitu biaqdin maksus, dengan akad khusus, muqabil himayatahum. Jadinya muqabil, jadinya muqabil itu dalam bahasa Indonesianya muqabil, jadinya timpal baliknya himayatuhum. Jadi ketika mereka mengambil jizyah itu timpal baliknya keamanan mereka ya, wahaqin dimam, dan darah mereka itu terlindungi. Wiskaninalhum fi diyar, dan mereka boleh tinggal bersama orang-orang muslim. Wasummiyat jizyah li'anna ajazat anil qatl. Dinamakan jizyah karena mencukupi dari pembunuhan. Maksudnya dalam arti ya orang-orang kafir tidak dibunuh ya. Ay agnat wa kaffat anhu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, qatilul ladzina la yu'minuna billah wala bil yaumil akhir wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu wala yadinuna dinal haq minal ladzina utul kitab hatta yu'tul jizyah. Ya, hatta yu'tul jizyah. Ayyadi wahum sagirun, bahkan mereka membayar jizyah. Ini jadinya ya, wahum sagirun, tapi tetap aja rendah ya derajat mereka itu walaupun mereka sudah membayar jizyah. Tayyib. Jadi nah, selanjutnya au mimma al-buluk. Nah, jadinya syarat mereka membayar jizyah adalah balik ya, orang yang sudah balik, orang yang berakal, orang yang merdeka, orang yang sudah bebas, atau laki-laki, wa an yakuna min ahlil kitab, dan tentunya mereka adalah ahlul kitab, orang-orang kufar. Au mimman lahu syubhatu kitab, ataupun ya mimman lahu syubhah. Jadi di sini disebutkan adalah kal majus, sebagaimana seperti orang-orang majusi ya yang syubhah kitab.
Wahum ubidatun nar, adalah mereka yang menyembah api. Anna Umar, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna Umar radhiyallahu anhu lam yakun ya'khudul jizyah minal majus. Bahwasanya Umar radhiyallahu anhu belum mengambil jizyah dari orang Majusi itu sendiri. Hatta syahid Abdurrahman bin Auf, sampai Abdurrahman bin Auf itu memberikan kesaksian bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambilnya dari orang-orang Majusi itu sendiri. Tayyib. Wa aqallul jizyah dinarun. Adapun paling sedikit jizyah itu adalah satu dinar setiap tahunnya ya. Adapun wa yu'khadhu minal mutawassit dinaron. Adapun orang-orang yang menengah ya, orang-orang yang menengah sederhana, jadinya diambil jizyah itu dua dinar. Adapun orang yang diberikan kelapangan dalam rezeki ataupun orang-orang kaya, 4 dinar. Wa yajuzu an yashtaritu alaihim ad-diyafah fadlan an miqdaril jizyah. Jadinya orang-orang muslim itu sendiri boleh ya bertamu ya ke mereka ataupun ya an miqdaril jizyah, tapi tentunya ya harus dihitung dan harus harus dijaga ya adab-adab dan sebagainya. Taib. Selanjutnya wa yatadammanu aqdul jizyah arba'ata asya, dan mencakup ya aqdul jizyah itu empat macam ya. Taib. Nah, jadinya mencakup akad jizyah itu harus, jadi seorang kafir ketika mereka membayar jizyah, mereka harus 4 macam ini harus terpenuhi mereka. Ya, apa saja? An yu'addul jizyah. Jadinya pertama an yu'addul jizyah, untuk yu'addul jizyah, untuk membayar jizyah itu sendiri. Wa tajri alaihim ahkamul Islam, dan agar menjalani hukum-hukum Islam ya, hukum-hukum Islam. Misalnya kalau dalam Islam sendiri hukum yang berzina ya, orang yang muhsan, orang yang sudah menikah misalnya rojam, dia rojam. Adapun orang yang belum menikah ya, bikar, dia berarti dicambuk 100 kali cambukan dan diasingkan selama 1 tahun. Wa tajri alaihim ahkamul Islam. Nah, tadi disebutkan wa alla yadhkuru dinal Islam illa bi khair, dan tidak boleh menyebutkan agama Islam itu melainkan kebaikan. Ya, agama Islam itu ya'lu wa la yu'la. Makanya agama Islam itu sesuatu yang baik ya, tidak boleh keburukannya itu disebutkan oleh mereka. Wa la yaf'alu ma fihi dhararun 'anil muslimin, dan mereka tidak melakukan doror ya, bahaya bagi orang muslimin. Falau ta'arradu lil Qur'an aw dzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadinya tadi disebutkan ya, kalau seandainya mereka menentang Al-Quran sendiri ataupun berbeda dari Al-Quran, ataupun menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak pantas disebutkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau di sana ada to'anu ya, atau to'anu fi syar'illahi azza wa jalla, ataupun mereka menjelek-jelekan syariat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa in kana syartu inqiyadul ahad bidzalika naqada. Jadinya kalau seandainya syarat intiqadil ahad bidzalika naqada. Jadi kalau seandainya syarat-syarat itu tidak terpenuhi, berarti mereka terlepas dari akadnya itu sendiri. Jadinya mungkin mereka ya boleh saja darahnya dibunuh ya. Ya. Nah, tapi kalau seandainya mereka membayar jizyah dan sudah memenuhi, tidak boleh, karena memang himayatu muqabil himayatuhum ya, aw hakina dima'ahum. Wa yu'rafuna bilubisil giyar, dan mereka harus memakai pakaian yang al-giyar ya, jadinya ya dengan warna yang berbeda ya, ataupun wasaddizunar, ataupun mereka mengikat di tengah-tengah bajunya khaitun yughalidun, jadinya jahitan yang tebal yang mengikatnya seorang laki-laki di tengah-tengah fi awsatihim, di atas baju ya. Entah seperti apa, yang jelas mereka harus berbeda. Agar kenapa? Wa yumna'una min rukubil khair, dan dilarang untuk menunggangi kuda ya.
Wal gordu, jadinya tujuannya apa? An yatamayyazu anil muslimin, jadinya agar berbeda antara orang muslim dan orang-orang kufar. Agar waliya arifu, jadinya untuk mengenal mereka dan bagaimana seseorang muslim itu bermuamalah, bersosialisasi dengan mereka, apa-apa yang pantas bagi mereka, dan mereka juga tidak diperbolehkan ya dengan pakaian ataupun dengan kemuliaan mereka di depan muslimin, dengan pakaian mereka ataupun mereka itu lebih tinggi dibandingkan kaum muslimin. Waqad daraballahu ta'ala alaihimudzillah wal maskan wasigor. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mereka ya di dalam Al-Qur'anul Karim kan, hatta yu'tul jizyah ayyadi wahum sagirun ya. Mereka itu rendah derajatnya. Wa na'udzubillah min ikilabil ahwal. Semoga kita semuanya selalu menjadi orang muslim yang taat dan selalu mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala dan selalu menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Fajazakumullah khair. Insyaallah kita melanjutkan kitab Sayd wa Dzabaih. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.